Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maya TV sekalian, semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semuanya. Di Inspire Ramadan kali ini, saya ingin menjelaskan jawaban atas pertanyaan yang sederhana, tapi mungkin di antara kita masih sering bertanya-tanya berkaitan dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya. Kalau misalkan Allah itu adalah zat yang maha adil, bagaimana keadilan Allah dalam menetapkan takdir hambanya? Ini pertanyaan yang mungkin ditanyakan kebanyakan dari masyarakat awam, di mana mereka masih bertanya-tanya, mengapa kita dilahirkan dalam keadaan serba kekurangan, serba kecacatan, justru dilingkupi dalam keadaan kemiskinan. Bagaimana Allah memberikan keadilan atas kondisi manusia yang mereka harus mempertanggungjawabkan amalnya, namun lahir dalam keadaan yang berbeda-beda. Sobat Maya TV sekalian, untuk memahami hal ini sebenarnya cukup sederhana. Kita bisa membagi dalam dua hal, yakni kita paham apa itu yang namanya ikhtiar dan apa itu yang namanya takdir. Dua hal ini ketika kita pahami secara sederhana, itu kita bisa mendapatkan jawaban atasnya. Baik, yang pertama berkaitan dengan takdir itu sendiri. Mungkin kita sudah paham bahwa takdir itu kalau kita bedakan sebenarnya hanya dua kata saja, berkaitan dengan qada dan juga qadar. Qada itu ketetapan Allah yang memang sudah ditetapkan sejak azali, dan itu memang Allah tetapkan sedari awal atas apa yang ada di alam semesta kita, di kehidupan kita, maupun juga atas segala hal yang sudah Allah tetapkan. Semisal kematian, rezeki, jodoh, dan apapun yang memang sudah Allah tetapkan atas kita. Itu yang kadang menjadi pertanyaan, oh, Allah sudah takdirkan rezeki seseorang, Allah sudah takdirkan ajal seseorang, kapan hari akhir seseorang dan kapan hari akhir umat manusia saat ini pun juga sudah Allah tetapkan. Ini menandakan bahwa qada atau ketetapan Allah itu memang ada. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di muka bumi ini, dan tidak pula pada dirimu sendiri, itu melainkan memang sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Oleh karena itu, memahami qada ini itu menjadi jawaban tambahan. Lalu bagaimana dengan qadar? Qadar ini adalah manifestasi dari qada itu sendiri, hasil dari ketetapan Allah, yang dimana ketika manusia itu berbuat, maka hasil itulah yang menjadi sesuatu yang kita terima. Pernah dengar istilah kadarnya? Itulah kemudian hasil yang memang sudah Allah tetapkan atasnya. Mengapa pisau disebut sebagai tajam, api panas, air dapat membasahi, batu keras, dan sebagainya. Memang itu sudah Allah tetapkan kadarnya. Nah, ketika qada dan qadar ini bisa kita pahami, maka itulah kemudian sebagian dari jawaban bisa kita dapati. Selanjutnya berkaitan dengan ikhtiar. Kalau kita dapati para ulama membahas tentang ikhtiar dan takdir ini justru malah terbagi ke dalam tiga aliran. Pertama, ada yang namanya aliran Jabariyah, di mana aliran ini mereka menganggap bahwa takdir mutlak, tidak ada peran ikhtiar manusia di dalamnya. Menganggap bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak punya peran di dalamnya. Aliran ini sangat bertolak belakang dengan aliran kehendak bebas manusia. Nah, aliran ini pun juga sebenarnya bermasalah karena memang bertentangan dengan ayat Allah, dalil-dalil yang menegaskan bahwa tanggung jawab manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban atas amalnya. Ada juga aliran yang kedua, yakni aliran Qadariyah, yang dimana bertentangan tadi dengan yang Jabariyah.
Adan Qadariyah ini menganggap bahwa ikhtiar bebas kehendak atas manusia itu ditentukan atas manusia itu sendiri, bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala atau takdir yang bermain pada kehidupan. Tapi aliran ini jelas ya bertentangan dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang pas itu adalah aliran yang ketiga ini, yakni yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yang sering juga dijelaskan mengikuti aliran Imam Al-Asy'ari atau Imam Al-Maturidi, bahwa manusia ini memang berada dalam dua ruang lingkup, di mana manusia dapat menguasainya, ada juga yang manusia dikuasainya. Ketika manusia dapat menguasainya, itu adalah aspek di mana manusia itu punya tanggung jawab atasnya, dan manusia memilih atas pilihan perbuatan tersebut. Tapi ada kondisi di mana manusia kemudian diatur karena memang itu sudah menjadi ketetapan Allah. Maka dari sini sebenarnya simpel untuk mengetahui bahwa yang namanya manusia itu memiliki kehendak, al-kasb, memiliki kehendak, tapi kehendaknya itu pun juga atas dasar kehendak Allah. Artinya manusia dapat memilih sesuatu, tapi hasilnya itu atas izin Allah. Itulah kenapa Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin, dan tidak dapat menghendaki sesuatu memang kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Tuhan semesta alam, surat At-Takwir ayat 29. Oleh karena itu kita memahami antara ikhtiar dan takdir, lalu hubungannya dengan pertanyaan awal, bagaimana keadilan Allah atas perbedaan takdir manusia. Karena bagaimana mungkin kita terima, karena sebagian juga di antara manusia ada yang mereka bertanya-tanya, mengapa ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan tidak sama seperti yang lain, keadaan cacat, sakit, keadaan miskin, ya, keadaan ekonomi yang sulit, lingkungan yang terbatas dan sebagainya. Maka kita harus pahami pertama bahwa ada yang namanya ujian, dan ujian itu memang bagian dari sunnatullah. Allah menciptakan dunia ini itu untuk ujian, bukan untuk pembalasan. Maka Allah menguji itu bagian dari sunnatullah, dan ujian manusia berbeda-beda. Itulah kenapa Allah memang menguji hambanya, tapi sesuai kadarnya, sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji suatu hambanya kecuali memang dia sanggup atasnya. Dan orang yang lahir dalam keadaan memang berbeda-beda, artinya kesanggupan manusia pun berbeda-beda. Yang kedua, kita harus memahami juga bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah keutamaan dan bentuk kasih sayang Allah atas hambanya. Sebab dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan diberikan ujian atasnya. Allah akan memberikan ujian kepadanya. Berarti menunjukkan bahwa ujian ini bukanlah untuk merendahkan, justru malah menaikkan derajat seseorang. Kalau kita pahami itu, maka kita harus optimis menghadapi ujian tersebut. Dan terakhir, kita harus pahami bahwa yang namanya ujian ini itu bukan penentu nasib akhir di akhirat kita. Jadi ada orang yang mungkin ujiannya banyak, ujiannya sedikit, itu tidak menentukan bagaimana tujuan akhir kita nanti di akhirat, derajatnya seperti apa. Justru ketika ujian semakin banyak, derajatnya semakin tinggi. Tapi kenapa banyak manusia mengeluh dengan banyaknya ujian, menunjukkan bahwa dirinya semakin hina. Justru itu adalah fase di mana kita melewati batu loncatan untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu Allah itu adil. Kondisi yang berbeda-beda itu menunjukkan rahmat dari Allah. Dan semua yang kita lewati dalam kehidupan kita, jika itu dalam keadaan tidak enak bagi kita dan kita menerima sebagai sebuah hambatan, maka itu mungkin adalah ujian yang Allah berikan. Jika memang kita pun juga dalam keadaan menerima dengan lapang, maka itu kondisi yang kita paham atas takdir dan ikhtiar kita. Yang terpenting dari takdir, yang terpenting dari ikhtiar, yakni tawakal dan istiqomah. Karena buat apa sebuah kebaikan jika tidak dijalankan dan dipertahankan sampai akhir hayat kita kelak. Semoga
kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang bisa menerima rahmat Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.